Halo sahabat semuanya, jumpa lagi bersama Teropong Entertainment. Tentunya channel terupdate, terhits dan terpercaya tentang seputar kehidupan selebriti terviral yang terjadi di tanah air. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang update berita dari kami. Terus tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi gagal paham. 11 tahun eksis di dunia hiburan. Ini perjalanan karir Sandrina Michelle yang siap sandang gelar Ratu Sinetron. Wajah Sandrina Michelle bisa jadi sudah tak asing bagi siapapun. Ia kerap wirawiri di televisi. Tak main-main, Sandrina sudah 11 tahun berkecimpung di industri hiburan. Ya, gadis keturunan Amerika Serikat itu memang sudah berakting sejak usia 4 tahun. Sandrina memulai karir sebagai Sandy dalam sinetron Bintang Untuk Baim pada 2011 silam. Waktu bergulir, peran-peran yang dimainkan Sandrina pun semakin menantang. Hingga akhirnya ia dipercaya menjadi pemeran utama dalam Dari Jendela SMP. Intip yuk perjalanan kariernya. 1. Awali karir di usia 4 tahun. Sandrina Michelle mulai berkarir pada tahun 2011 silam. Di tahun itu saja, ia sudah bintangi 4 judul sinetron antara lain Bintang Untuk Baim, Baim Jaim, Nada Cinta, dan Aisiteru. Setelah itu, setiap tahun Sandrina selalu terlibat dalam proyek sinetron hingga kini. 2. Mulai bintangi berbagai judul film. Selain main sinetron, Sandrina juga laris didapuk bintangi film layar lebar. Pada 2015, ia berhasil tampil apik dalam Surga Yang Tak Dirindukan. Film itu berhasil booming dan Sandrina mulai banyak diperhitungkan di industri hiburan. Apalagi, dalam Surga Yang Tak Dirindukan Sandrina beradu akting dengan nama-nama besar seperti Laudya Chintya Bella hingga Fedi Nuril. Tak heran kemudian Sandrina semakin banyak bintangi film seperti Ada Cinta di SMA hingga Koki-Koki Cilik 2. 3. Main film dan sinetron sekaligus. Sepanjang tahun 2015 hingga 2022 Sandrina bintangi berbagai judul film sekaligus juga sinetron. Bisa jadi, hal ini tidak mudah dilakoni, namun Sandrina yang masih begitu belia mampu menjalankannya dengan baik. Hingga pada 2020 ia berkesempatan jadi pemeran utama. 4. Jadi pemeran utama. Ya, 2020 bisa dibilang puncak karir Sandrina. Ia didapuk memerankan Wulan dalam sinetron Dari Jendela SMP. Wulan adalah pemeran utama di sinetron itu bersama Joko yang diperankan oleh Ray Bong. Sinetron tersebut bertahan cukup lama hingga 2 season. Tak sampai di situ saja, Dari Jendela SMP juga dibuat versi film yang kembali mendapuk Sandrina sebagai pemeran utama. Hal itu menambah daftar panjang film yang dibintanginya. Kini, sinetron Dari Jendela SMP sudah tamat namun karir Sandrina tak lantas tersendat. 5. Tetap berakting dengan peran ringan. Sempat vakum beberapa bulan, Sandrina akhirnya kembali menyapa penggemar. Ya, ia kembali muncul di layar kaca lewat peran ringan dalam sinetron Roda-Roda Gila. Sayangnya sinetron itu tak berumur panjang. Sandrina hanya muncul di beberapa episode saja. Setelah itu, Sandrina beralih menjadi Citra dalam Cinta Setelah Cinta. Sinetron tersebut bisa dibilang belum lama tayang namun sudah menempati hati pemirsa. Sandrina sendiri mendapat peran yang cukup penting meski bukan tokoh utama. Cinta Setelah Cinta digadang-gadang akan berumur panjang melihat perolehan ratingnya yang kerap mengungguli sinetron lain. 6. Bisa beli mobil sendiri. Dari hasil kerja kerasnya selama 1 dekade lebih, Sandrina diketahui sudah mampu beli mobil mewah sendiri. Ia juga sempat pergi liburan bersama keluarga ke Sumba beberapa waktu lalu. 7. Bintangi FTV hingga video klip. Di sela syuting sinetron dan film, gadis kelahiran Lampung, tanggal 11 Januari tahun 2007 itu juga tercatat pernah bintangi sejumlah judul FTV antara lain Legenda Rawa Pening hingga Mahkota di Surga Untuk Papa.
Ia juga bintangi video klip Budi Doremi berjudul Takkan Hilang pada tahun 2022. 8. Menangkan berbagai penghargaan. Tahun 2020 hingga 2022 bisa dibilang tahun-tahun keemasan bagi karir Sandrina. Ia berhasil memenangkan sejumlah penghargaan di usia yang begitu muda. Pada 2020 ia berhasil menjadi pendatang baru paling ngetop dalam SCTV Award 2020. Pada 2021 ia memenangkan kategori Best Female Character dalam Infotainment Award 2021. Sementara itu, pada 2022 karirnya semakin gemilang. Terbukti, ia berhasil menjadi pendatang baru terkis dalam KIS Award 2022 serta dinobatkan sebagai aktris utama paling ngetop dalam SCTV Award 2022.